Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pasti mama kawan-kawan ya, aku semua, catat. Bapak, Ibu, Kakang, Teteh yang sudah meluangkan waktu malam ini untuk kita bertemu dan berbagi, berdiskusi bersama Kang Dani. Terima kasih untuk waktunya, Kang Dani. Malam ini kita akan membahas tentang health parenting atau cara sehat untuk cara berinteraksi bersama anak dengan sehat dan konstruktif sehingga tumbuh kembang anak secara fisik dan mental lebih kuat. Nah, itu topik kita malam ini. Sebagai info, malam ini kita ada dari 3 komunitas. Yang pertama adalah dari komunitas Alfa, yang kedua dari Klub Oase. Klub Oase ini adalah klub dari para keluarga yang putra-putrinya tidak bersekolah formal. Dan dari Prodigi Prodimar. Prodigi berbasis di Bandung dan Prodimar di Jakarta. Dan sama spiritnya bahwa anak-anak kita, mereka belajar sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi kalau di Prodigi Prodimar masih ada beberapa keluarga yang anak-anaknya sekolah formal, tapi spiritnya adalah bahwa anak-anak kita mengerjakan apa yang mereka suka. Dan mereka memang mempunyai keinginan untuk menekuni bidang tersebut. Oke, saya rasa itu pembukaan dari saya. Kita langsung dengan fasilitator kita malam ini. Saya persilahkan. Mari kita sambut Kang Dani. Di panggung. Ya, Kang. Oke, ya. Sekali-sekali di panggung nggak apa-apa, Kang. Iya, Mangga. terima kasih Mbak I ya waktunya dan teman-teman semuanya, dan saya tambahkan juga informasinya, nanti juga saya dibantu oleh Kang Sandi dari Podima sebagai profiler Prodigy ya. Beliau juga salah satu penggerak di parenting gitu ya. Terus kalau memang nanti sempat ada Kak Ira juga dari OASI gitu. Nanti ini temanya sebenarnya lebih spontanitas gitu ya. Jadi kita berbincang-bincang aja, berbagi pengalaman. Saya di sini dalam menyampaikan tentang parenting bukan sudah sempurna. Pastinya banyak kekurangannya. Hanya saya karena sebagai psikoterapis ya, konselor dan coach, jadinya saya yang melatar belakangi kegiatan ini dari obrolan saya dengan Bayi ya. Jadi udah lama sebenarnya, ini udah lama banget saya suka sharing. Saya bilang gini, saya tuh sering menemukan kasus-kasus di masalah anak gitu ya, ujung-ujungnya ya, ini bukan hanya anak-anak tapi udah tingkat dewasa pun, ujung-ujungnya pada masa kecilnya itu ada 2 isu, yaitu tidak didengar dan tidak diterima ya. Jadi anak-anaknya itu ketika pada masa kecil, atau orang dewasa ketika masa kecil itu, yang paling banyak adalah isunya adalah karena merasa tidak didengar dan tidak diterima. Jadi ini yang mau kita bahas gitu ya. Oke, sebelumnya jadi berawal dari postingan ini ya, postingan saya di IG gitu ya, Bayi baca gitu ya. Jadi ini yang melatar belakangi kegiatan ini dengan spontan ya. Satu adalah saya bilang bahwa berhentilah mengatakan kepada anak ya, janganlah bersedih, jangan menangis, diamlah. Ya, kenapa? Karena itu menyiksa mereka. Jadi ada emosi yang tertahan di situ. Ya, jadi anak menangis itu is okay. Jadi anak ketika mengekspresikan emosinya, apakah kekesalannya, kemarahannya, ketidaksetujuannya,
ya, ketika diekspresikan dan kebanyakan menangis gitu ya, itu beberapa orang tua ya, nggak tahu banyak ya gitu ya, itu menghentikannya ya, menghentikannya dengan berkata jangan menangis atau jangan bersedih. Gitu aja sedih sih gitu kan, jangan bersedih, gitu aja sedih gitu. Nah itu ya. Terus ada yang sampai bilang diamlah gitu ya. Dan saya baru banget juga minggu kemarin banget, belum seminggu sebetulnya, juga baru 2 orang dalam umur sekitar, yang satu 18 tahun, dua-duanya kebetulan laki-laki sih ya. Satu 18 tahun, yang satu 28 kalau nggak salah ya. Eh ada sebuah kepercayaan pada dirinya itu kalau kalau sedih itu tuh nggak baik ya. Jadi kalau sedih itu nggak baik, dan ini diulang-ulang, ditahan gitu ya, diulang-ulang pola ini dari mulai kecil sampai dewasa. Sehingga apa yang terjadi, bayangkan kalau teman-teman semua di sini ketika Anda sedih ya, mungkin ada ketidaksetujuan atau Anda mungkin ada yang mengabaikan, mungkin ada yang mungkin anak-anak itu dibully gitu ya, dengan ringan atau berat buliannya gitu ya. Taruhlah ringan dulu lah gitu ya. Terus kita langsung bilang bahwa, wah gitu aja sedih sih gitu kan. Nggak usah sedih gitu kan. Udah nggak usah sedih misalnya gitu ya. Kamu kuat gitu, ya. Nah, karena menganggap sedih itu tidak baik. Ya. Jadi tanda kutip ya, dia tidak baik gitu ya. Menangis juga tidak baik. Banyak kan di antara teman-teman semua, terutama teman-teman saya yang berkelamin laki-laki nih di sini gitu ya. Eh, untuk menangis itu gengsi banget. Jadi kalau bisa jangan menangis. Nah, dari mana eh, Anda punya kepercayaan itu bahwa menangis itu tidak baik, apalagi apalagi sebagai laki-laki, ya? Karena banyak banget ketika anak laki-laki sering dibilangin, disampaikan, jangan, kalau anak laki-laki nggak boleh menangis, ya. Jadi eh, ketika tidak bisa menyampaikan emosinya dan mengeluarkan emosinya, jadinya tidak sehat juga. Makanya kalau laki-laki lebih banyak punya sakit jantung. Ya, jadi karena ada penahanan di situ, penahanan emosi. Ya, belum lagi ada yang sampai mengintervensi anaknya itu dengan kata-kata diam gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi mulailah bertanya kepada mereka di sini anak-anak ya, anak-anak kita. Ini bukan saya udah perfect, saya sudah pernah melakukannya yang tadi itu. Saya pernah melakukan bilang jangan menangis, gitu ya, nggak boleh sedih, diam gitu. Itu saya pernah melakukannya, dan itu penyesalan saya waktu awal-awal pernikahan. Jadi mudah-mudahan yang baru mau menikah gitu ya, awal-awal pernikahan ini manfaat banget gitu ya. Ini saya ngerasain banget. Nah, jadi ini yang perlu diperbaiki. Jadi mulailah bertanya kepada anak-anak itu ketika mereka ada, mungkin terlihatnya ada permasalahan ya, dan gestur tubuhnya memperlihatkan ada emosi-emosi yang ingin disampaikan juga ya, didekati ya, didekati dengan unconditional love gitu ya, dengan ketulusan, dengan penerimaan yang tadi, dan dengarkan ya, dan ditanya apa perasaanmu ya, apa keinginanmu misalnya, apa idemu biasanya setelah dia menceritakan masalahnya, baru kita tanyakan, oke, apa idemu untuk menyelesaikan masalah ini misalnya. Tentunya ini untuk umur yang 10 tahun ke atas itu masih bisa ya. Tapi nanti kita tanya jawab aja kalau untuk umur yang balita itu seperti apa gitu ya. Nanti lebih enak itu interaksi secara konkretnya gitu ya.
Terus juga ditanya bagaimana kamu mencapainya. Misalnya kalau agak-agak remaja itu udah pakai metode coaching ya. Jadi oke, kamu punya goals itu, kamu punya impian itu. Gimana sih kamu mencapainya kira-kira menurut kamu? Gitu ya. Terus apa yang bisa saya bantu? Jadi tawarkan bantuan. Jadi kebanyakan orang tua bukan menanyakan hal ini, bukan menanyakan dan mendengarkan, tapi kebanyakan adalah mengintervensi. Ketika terlihat punya masalah, langsung diberikan saran, langsung diberikan nasihat. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ide-ide yang ada di pikiran mereka, perasaan-perasaan yang ada di hati mereka itu tidak terungkap, tidak keluar. Sehingga banyak yang ketahan. Ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi yang tadi saya ceritakan. Ya. Ada 2 orang yang baru yang datang pada saya, itu kasusnya seperti anxiety ya. Jadi kecemasan yang berlebihan. Terlebih sekarang gitu ya. Jadi kebanyakan itu takut mati gitu ya. Takut mati tapi dengan berbagai kasus ya. Tapi rata-rata itu karena ada emosi yang kesimpan di situ. Ya, ada emosi yang kesimpan, tapi saking menumpuknya nggak tahu apa. Pokoknya nggak nyaman aja. Tiba-tiba suka nggak nyaman. Tiba-tiba suka jadi kayak ser-seran di sini, terus kepala pusing misalnya. Ya, ada juga yang asam lambungnya tiba-tiba naik gitu ya, gitu. Jadi cemas, itu anxiety, dan biasanya di lingkungan keluarganya sekitar itu tidak mengerti. Karena ketika dicek ke dokter itu nggak ada apa-apa gitu kan, sehat-sehat aja. Nah, ini perlu kita pahami, ada emosi-emosi yang terjebak. Nah, kalau dalam psikologi, kalau dalam konseling itu ada yang namanya inner child ya. Nah, banyak di antara kita semuanya, bukan banyak lagi, semua ya termasuk saya punya isu inner child, unfinished business di inner child-nya. Karena semua orang pernah mengalami abuse oleh orang tuanya. Ya, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Ada yang bilang mungkin saya enggak, Kang. Saya orang tuanya nggak pernah misalnya main fisik. Dan orang tua saya mungkin juga tidak pernah berkata kasar kepada saya. Oke. Ada yang tidak disadari ya, abuse yang sangat halus. Salah satunya kata-kata seperti ini. Nah, kalau kamu pengen kaya, kamu harus pintar. Seperti tidak ada yang salah dari kalimat itu. Seperti itu sebuah motivasi. Tapi ketika diselami lebih jauh, apa yang terjadi? Si anak akhirnya seperti untuk kaya itu harus pintar. Kalau nggak pintar nggak akan kaya. Atau tidak akan berhasil, atau tidak akan sukses. Padahal dalam faktanya banyak orang yang tidak pintar sukses. Ya, betul ya. Tapi karena anak tersebut punya kepercayaan, karena kata-kata itu diulang-ulang terus-menerus oleh orang tuanya, itu akhirnya jadi sebuah kepercayaan yang dalam tumbuh kembang anak, dalam perjalanan hidupnya itu selalu terngiang kata-kata itu. Saya harus belajar, saya harus ini. Kalau enggak nanti saya nggak sukses. Saya nanti miskin, saya gitu. Bisa akhirnya sukses dalam arti pencapaian status mungkin ya, ada kepemilikan, mungkin harta, ada. Tapi yang saya temui lagi, orang-orang yang mencapai kesuksesannya dalam kesuksesan konsep umum gitu ya, yang tadi itu, pada masa tuanya atau malah menjelang umur 40 tahun ke atas, itu udah mulai sakit-sakitan. Ya. Ada lagi yang sudah mempunyai udah sukses, udah punya uang, tapi akhirnya di akhir masa tuanya tidak bisa makan ini, makan itu gitu ya. Malah dilarang sama sama anak-anaknya. Pak,
nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu gitu kan. Padahal dulu dia itu ketika dalam perjalanan hidupnya pengen sukses itu pengen pengen dapat makanan enak, pengen makan enak, ya, pengen ke sini, pengen ke sana, ya. Dan itu saya alami itu maksudnya klien-klien saya itu ada beberapa yang seperti itu ya. Jadi saya juga gamis juga ketika mendengarkannya bahwa dia curhat bahwa sekarang katanya saya tuh selalu dilarang oleh anak-anak saya. Padahal dulu tuh saya susah makan, saya berjuang ya mendirikan perusahaan dan perusahaan itu eh, sekarang jadi sukses gitu ya. Tapi sekarang malah dilarang makan ini makan itu dia malah dilarang. Mau mancing jangan gitu kan. Nanti kalau udah kehujanan atau ada angin nanti sesak. Wah banyak banget gitu ya aturannya gitu ya. Nah, lihatlah gitu kan. Jadi sukses di sini tuh apa jadinya? Ini perlu dipertanyakan lagi. Ya, jadi kalau bagi saya, kesuksesan itu bisa menikmati juga setiap waktunya, ya. Jadi kita dicukupkan, kita sejahtera, tapi kita juga sehat juga, ya, secara fisik dan mental. Nah, ini juga perlu dipahami sebagai orang tua. Ya, jangan kita mendorong misalnya atau menyemangati atau apapun itu kepada anak-anak kita, tapi kita menaruh eh, apa ya semacam void itu apa ya namanya void itu apa mbak ya void itu bercak-bercak hitam lah dia secara emosi di jiwanya ya di tekanan itu. Nah itu jadi malahan tidak sehat gitu ya. Itu akan ngefek ke tubuhnya juga ya karena emosi itu akan berpengaruh kepada kimia-kimia tubuhnya gitu. Dan setelah itu ya, jadi ketika memang kita sudah mulai melakukannya, jadi ketika mulai mendengarkan dan menerimanya, jadi terimalah sepenuhnya. Anak-anak kita tuh eh terima sepenuhnya tuh antara kelebihan dan kekurangannya ya, dengan semua potensinya. Jadi kelebihan dan kekurangan itu adalah sebuah potensi. Ketika anak kita punya kekurangan, di situ juga punya potensi. Apa potensinya? Ketika kita bisa menggali anak-anak kita kekurangannya, ya potensinya adalah dia bisa sesuatu nantinya. Misalnya ketika dia punya cita-cita A gitu ya, tapi dia tidak masih kurang dalam mewujudkannya dalam faktor tertentu lah. Ketika kita gali, misalnya kalau memang iya kamu menginginkan itu misalnya kita tanya ya dan kita tegaskan lagi apa yang sebaiknya kamu lakukan kalau biasanya kamu bangun siang seperti ini apakah itu bisa bisa mewujudkannya kalau jawabnya bisa oke. Nah jangan di judgment ya misalnya ketika bilang bangun siang masih bisa mewujudkannya bisa oke gimana caranya nah ditanya bukan yang masa bisa nggak mungkin nah gitu ya. Nah itu juga teknik-teknik yang bertanya ya jadi kita hormati pendapat-pendapat mereka jadi ketika kita menghormati dan terima sepenuhnya diri mereka ya dengan mendengarkan memahami apa yang ada dalam pikiran dan perasaan mereka yang terjadi adalah mereka punya kepercayaan diri yang kuat ya. Ketika ada metodenya selalu mengintervensi anak-anak, kamu tuh harus begini, yang baik tuh begini, yang buruk begini, yang benar begini, yang salah begini. Apa yang terjadi kalau itu selalu pendapatnya dari Anda semuanya? Yang terjadi adalah pada suatu hari nanti, dia akan nyari-nyari sosok, ya, sosok figur orang tua yang selalu memberikan nasihat, jalan, saran. Ketika nggak ada, dia kelimpungan nantinya. Ya. Dan itu kan tidak realistis. Anak kita pasti akan keluar rumah. Pasti ada waktunya tidak bisa didampingi oleh kita. Nah, ketika kita
mendampingi mereka, berinteraksi mereka dengan mendengarkan, memahami isi yang ada dalam pikiran, perasaan mereka, pendapat-pendapat mereka, ide-ide mereka, dan kita kasih support dengan misalnya menganggukkan, oh iya ide bagus juga dan lain sebagainya, itu menumbuhkan keyakinan pada dirinya, ya. Dan saya masih meyakini orang yang bisa sukses dan bisa hidup, ya, hidup dengan sejahtera, dengan hidup dengan aman gitu ya. Ini bukan ukuran harta atau status, tapi memang dia bisa hidup gitu ya, bisa beradaptasi dimanapun adalah orang-orang yang percaya diri, orang-orang yang yakin. Karena kalau dia tidak pede aja, salah satu yang paling mudah, orang yang tidak pedean, ketika suatu hari nanti misalnya dia tersesat di jalan, ketika dia tidak pede, apa yang terjadi? Dia malu bertanya. Ya, dia malu bertanya. Itu salah satu contoh kecil. Malah jadi nggak aman di situnya. Jadi ketika dia percaya diri, nah dia bisa adaptasi dan menanyakan. Kalaupun dia lagi waktu nanti itu lagi membutuhkan uang, dia juga akan pede dalam bagaimana menghasilkan uang. Ya, bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi. Tapi kalau yang nggak pede kan biasanya lebih menyendiri. Gitu. Ya. Nah, ini penting banget ya dia buat tumbuh kembang dan di masa yang akan datang buat anak-anak mereka, buat anak-anak kita. Oke, jadi kalau kita misalnya, apa rasanya jika kita diperlakukan juga seperti itu? Melegakan bukan? Enak kan ya? Gitu. Nah, begitupun dengan mereka. Jika kita diperlakukan oleh orang tua kita dulu misalnya, ya meskipun orang kita tidak bisa menjudgment orang tua kita salah, enggak ya. Jadi kita perlu belajar dari apa yang tidak dilakukan oleh orang tua, kita lakukan. Maksudnya gitu. Ya, semuanya ada pembelajarannya. Bukan benar dan salah ya. Tapi apa yang perlu dilakukan nih supaya generasi selanjutnya di era anak-anak kita itu lebih berdaya. Apalagi negara ini kalau kita bicara lebih jauh akan dipegang oleh milenial ke bawah ya nantinya itu ya. Jadi ini sangat penting. Oke. Jadi mereka akan jadi anak yang percaya diri, dia bisa empati. Kenapa empati? Karena memang dia juga apa ya? Juga diberikan empati sama diri kita ya, dipahami. Jadi dia akan mencontohkan apa yang dilakukan oleh kita sebagai orang tua. Ya, bisa kreatif. Kenapa kreatif? Dalam bertanya aja, dalam melakukan cara untuk bersabar menghadapi atau berinteraksi dengan mereka, bersama mereka. Itu aja kan perlu kreatif ya. Kalau kita nggak sabaran, apa yang terjadi? Ya, langsung main shortcut aja. Paling shortcutnya adalah dengan marah. Biasanya begitu, ya. Nah, dan dia akan sukses juga dalam kehidupannya. Jadi penting banget ya. Nah, sekarang apakah Anda sudah melakukannya? Jika belum, apakah sekarang Anda mau melakukannya demi mereka? Gitu ya. Oke, ini ada video yang kalau di Alpha mungkin ini sering diulang-ulang, tapi kita ulang lagi ya. Kita perhatikan video ini.
Oke, tadi ada sebuah sikap yang berbeda ya dengan berinteraksi dengan atau menanggapi anaknya. Jadi ketika anaknya mau surprise kepada ibunya membuat goreng telur gitu ya. Enggak Nah, kan bukan. Ya emang beli apa? Emang dia nggak suka beli apa-apa sih? ini nggak bisa di-mute ya. Yang Mbak Vina bisa di-mute ya. Oke, thank you. Oke, nanti saya jelasin sedikit ya. Mbak Ika mau raise hand katanya. Oke, jadi ada dua sikap yang berbeda. Yang satu, ya, ketika tahu bahwa anaknya membuat telur untuk ibunya dan ternyata di situ gosong gitu ya, gosong yang terus menanggapi bahwa di situ ya dimarahin lah ya, disalah-salahkan. Yang satu lagi itu lebih diterima. It's okay katanya kan gitu ya. It's okay. Kalau gagal nanti kita coba lagi. Ya, kalau gagal coba lagi. Nanti mama ajarin ya. Kayak gimana kalau masak telur yang benar misalnya. Nah, dari dua sikap berbeda itu saja bisa menjadi sesuatu yang berbeda di masa yang akan datang dari tiap tiap anak nanti ya gitu. Jadi ini yang itu baru satu sisi ya, belum yang lain-lain. Kita kan sehari-hari sama anak banyak banget. Mungkin ada salah satu atau beberapa sikap yang tidak berkenan di situ ya. Nah ini mempengaruhi banget ya. Oke. Nah ini buat ini aja buat wawasan aja bahwa kita punya 3 bentuk otak. Yang pertama otak reptil sebelah kiri, ya dia itu kebutuhan buat bertahan hidup, ya. Jadi dia autopilot, jadi dia itu menghadapi sebuah masalah atau menghindar, ya. Ada ancaman gitu ya. Terus otak mamalia di sini dia dalam menghadapi masalah itu dia menghadapi karena dia tahu bahwa ini dia fokus ke imbalan, ini bagus nih, saya mau deh gitu kan. Ada karena ancaman dia akhirnya away gitu ya, menghindari juga. Nah, di sini sudah ada emosi, takut berarti ya, memori-memori, pengalaman, habit ya, kemelekatan, attachment, keterikatan dengan sesuatu. Ini ada di limbic system dan 88% kita dikendalikan oleh ini ya, limbik ini. Kenapa? Karena emosi ada di sini. Jadi pusat emosi itu ada di sini. Jadi tapi ini otak mamalia. Nah, satu lagi adalah human brain. Ya, human brain ini adalah neocortex dan inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Ya, jadi di sini dia bisa berpikir secara lebih holistik gitu ya, dalam menghadapi masalah itu lebih holistik. Nah, karena kalau di Alpha Parenting itu, kalau saya menyampaikan tentang parenting itu saya lebih banyak menyampaikan tentang bagaimana orang tuanya gitu ya, bagaimana orang tuanya, bukan bagaimana si anaknya. Nah, banyak teman-teman di sini sudah banyak banget ilmunya, mungkin ya, buku-buku juga sudah banyak dibaca tentang parenting. Tapi kenapa ada sesuatu yang masih belum belum maksimal atau malah kayak jalan di tempat ya? Kayak kok susah sih metode ini mau dijalankan misalnya kayak gitu ya? Itu kenapa sih gitu kan? Nah, karena PR-PR di dalam diri kita aja belum selesai.